jangan ragu untuk mulailah dengan apa yang ada, dengan tools yang ada. Nggak harus punya advance atau sophisticated camera dulu atau sophisticated phone dulu gitu, untuk memulai itu gitu. Karena yang dibutuhkan pertama kali adalah sebenarnya itu diri kita gitu, hati kita, dan juga pemahaman-pemahaman yang mau kita share. Setiap good action itu pasti contagious, itu pasti menular. Welcome to the Career Nuggets podcast channel hosted by Asmarandani. The show is all about career lessons from accomplished individuals. So listeners can avoid making the same mistakes in their career and learn from the best. Hari ini kita kedatangan Cynthia. Halo Cynthia. Halo, halo. How are you? I'm good. Thank you udah undang aku ya, Mbak Ajeng. It's so great to have you here. Terima kasih udah meluangkan waktunya di sebuah hari Sabtu ya. Weekend-weekend gini kita ngobrol di podcast. Ngobrolnya nggak akan serius gitu ya, nggak akan serius-serius banget karena ini juga apa namanya lebih kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Oke, nah mungkin sebelumnya let's start with ini a guest introduction dulu deh biar teman-teman juga tahu Cynthia itu siapa sih sebenarnya. Can you share a bit about you and maybe what you do and what you're passionate about? Oke. Halo semuanya, nama aku Cynthia. Jadi ibu rumah tangga, aku juga ngegedein komunitas namanya Live at Last. Nah, keseharian aku memang kalau nggak seputar anak ya, berarti seputar komunitasku dan berbagai macam kegiatan yang ada di dalamnya. Gitu. Oke, very nice. Untuk teman-teman yang mungkin belum familiar dengan Live with Les, boleh diceritain sedikit Live with Les itu apa sih? Oke, jadi Live It sendiri ini adalah sebuah komunitas dan juga media untuk teman-teman yang mau belajar gaya hidup minimalis atau gaya hidup bijak berkonsumsi gitu. Jadi kita mau adahi teman-teman untuk jadiin akun Instagram Live It itu jadi akun untuk bareng-bareng diskusi, sharing edukasi juga, dan menciptakan berbagai macam kampanye yang bisa menjadi trigger supaya teman-teman tuh bisa beraksi nyata untuk memulai gaya hidup bijak berkonsumsi gitu. Oke. Jadi tujuan utamanya adalah creating awareness seputar gaya hidup yang lebih apa namanya tadi bijak berkonsumsi ya. Betul, mindful consumption lah ya. I see, mindful consumption. Kalau mindful consumption itu sama minimalisme sebenarnya mereka interchangeable atau sama persis atau ada perbedaan sih? Oke. Kenapa aku pakai term mindful consumption atau bijak berkonsumsi? Karena kalau ngomongin soal minimalisme di Indonesia itu tuh banyak orang tuh menciptakan berbagai macam termnya masing-masing gitu loh, Mbak Ajeng. Kayak kalau ngomongin soal minimalisme, tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama dengan kami yang mungkin udah mempelajarinya. Dan jadinya banyak ruang untuk menciptakan mispersepsi di situ gitu ya. Kayak misalnya orang taunya tentang minimalisme itu kan harus sedikit, punya barangnya tuh kayaknya minimal sekali, dan kadang-kadang orang yang mau belajar gaya hidup minimalis jadi takut untuk declare bahwa dirinya itu lagi belajar gaya hidup minimalis, karena kalau dia beli-beli sesuatu tuh nanti dijulitin orang gitu kan. Nah, makanya di Indonesia aku itu membuat term yang lebih mudah dimengerti gitu ya. Salah satunya adalah dengan bijak berkonsumsi, karena dengan kita bijak berkonsumsi maka sebenarnya kita tuh udah one step ahead atau sudah menjalani yang namanya gaya hidup minimalis gitu loh. Karena once kita bijak berkonsumsi, di situ ada sadar ketika berkonsumsi, yang ngasih memilah pada saat sebelum, saat, ataupun setelah berkonsumsi, sehingga term bijak berkonsumsi itu tuh mudah dipahami dibanding minimalisme itu sendiri gitu. Makanya kampanye besar kita itu adalah bijak berkonsumsi di sini. I see. Oke.
Oke, nah untuk teman-teman yang mungkin agak bingung gitu ya, oh kali ini bukan guest speaker-nya mungkin agak berbeda nih. Kenapa dipilih Cynthia? Karena menurut aku kayak gini, community builder dan sebagai content creator juga kan cukup aktif ya sebagai content creator. Ya, I think it's also it takes a certain character ya kan untuk bisa ngejalanin itu semua. Dan I think kayak what I really appreciate from you adalah prinsipnya gitu ya. Jadi maksudnya memang kayak pada saat bikin campaign juga Cynthia tuh berpikir gitu, kalau misalnya minimalisme kayaknya interpretasinya ada banyak gitu kan, diterimanya bisa beda-beda. Bisa jadi orang malah berpikir minimalisme itu lebih tentang estetik, ya kan? betul, Bisa jadi betul, oh yang penting barangnya sedikit gitu. Padahal itu bukan esensinya. Esensinya justru bagaimana kita bisa mindful pada saat mengkonsumsi sesuatu gitu ya. Jadi yang disebut betul. bijak berkonsumsi gitu. So I really like that idea and I really like how you do it gitu kan in a way that orang-orang juga paham gitu kan. Orang-orang juga bisa ngerasa relate gitu ya. So I really like it. Nah, gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba ada di tempat ini gitu kan? Maksudnya kepikiran untuk oh aku mau bikin community gitu. Waktu itu aku pikir bekerja itu hanyalah untuk pemenuhan hidup, ya nggak sih? Pemenuhan hidup dan yang kedua adalah eh ya kayak aktualisasi implementasi dari apa yang sudah aku pelajari mungkin di sekolah gitu lah ya. Jadi yang aku tahu bekerja itu seperti itu pada saat waktu itu. Cuman aku ngerasa kayak setelah bekerja gitu ya, setelah bekerja aku tuh tidak merasa mendapatkan pemenuhan dan juga kepuasan diri yang aku mau gitu. Aku ngerasa kayak bukan di sini sebenarnya uh, ranah yang pengen aku sentuh untuk diri aku tuh merasa penuh gitu, Mbak Ajeng. Dan dari dulu sebenarnya aku tuh senang banget sama isu-isu sosial sebenarnya gitu ya. Nah ditambah pada saat waktu bekerja, uh, aku tuh ngalamin yang namanya quarter life crisis. Anak-anak Gen Z dan millennials mungkin kenal banget itu ya. Aku ngerasa lagi bagus-bagusnya karir, tapi aku tuh harus memutuskan untuk cabut gitu. Either cabut to another industry atau ya cabut dari karir ini gitu. Cari untuk mencari kepuasan batin gitu kan ya. Tapi kan kepuasan batin itu juga butuh money ya gak sih? Jadi aku nggak bisa serta merta meninggalkan karir untuk self actualization gitu. Sedangkan hierarchy of Maslow itu kan dia self actualization itu ada di atas ketika semua kebutuhan kita itu sudah terpenuhi gitu. Tapi aku tuh ngerasa hmm, ada yang kurang gitu kalau misalnya kebutuhan kita terpenuhi tapi somehow di dalam diri kita tuh ada yang bolong dan itu nggak bisa dipenuhi sama karir yang aku jalani pada saat itu gitu. Nah, waktu aku ngalamin quarter life crisis, kebetulan juga aku tuh lagi di masa-masa yang over konsumsi. Nah, kemudian belum lagi fashion. Kita menganut yang namanya YOLO. Ya kan, you only live once. So, ketika kita only live once, berarti kita itu harus memaksimalkan segala macam uang yang kita miliki untuk membeli apa yang kita mau dong, yang hasil udah kerja bagai kuda gitu kan ya waktu itu ngerasanya. Tapi ternyata uh, YOLO tadi dan overconsumerisme yang aku jalani itu tidak sebanding dan tidak sejalan dengan financial education yang seharusnya aku punya. Atau setidaknya financial goal atau financial plan lah yang aku punya. Sehingga waktu dapat quarter life crisis, financial crisis, ya udah aku nggak punya apa-apa untuk membangkitkan diri aku selain barang-barang yang aku tumpuk di rumah. Dan ternyata semua barang-barang yang aku punya di kosanku itu tidak menolong sama sekali. Nah, dari situlah aku akhirnya menjual kayaknya 90% kali ya, 80-90% barang-barang yang aku punya. Nah, dari situ tuh aku belajar bahwa ternyata punya ruang yang sedikit, punya ruang yang lebih banyak dan barang yang lebih sedikit itu sangat membantu aku lebih betah di rumah. Nah, ketika punya rumah yang jauh lebih lapang, itu tuh jadi lebih ngerasa dapat healing space-nya gitu. Yang kedua, aku ngerasa
jauh lebih bisa berpikir lebih jernih gitu sih. Karena ngerasa lebih tenang kan di dalam bubble aku, di dalam space aku gitu. Nah, nggak hanya barang, aku juga nge-eliminasi digital, sosial media terutama ya. Aku mulai kurang-kurangin yang memang tidak se-value sama aku. Dan ternyata efeknya jauh lebih besar lagi gitu. Ternyata ketika kita dikelilingi sama barang ataupun hal-hal yang memang kita uh, fokuskan, yang kita memang berimpact pada diri kita tuh luar biasa dampaknya ke mental health. Yang kedua itu juga bikin aku jadi bisa punya pikiran yang jauh lebih clear gitu untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi gitu sih, Mbak Ajeng. Dan dari situlah aku mulai uh, cari platform untuk bisa curhat, karena aku tuh seneng cerita, seneng menulis sebenarnya. Aku tuh tadinya blogger, cuman kan pada masa itu nulis blog itu kan butuh butuh waktu dan butuh konsentrasi yang lebih banyak ya dibanding kita posting Instagram gitu. Sehingga kayaknya lebih enak dan lebih fleksibel tuh aku bikin Instagram second account namanya Live with Les. Itu untuk jurnal digital, untuk sharing, untuk curhat gitu ya. Dan ternyata sampai dengan saat ini terus menerus growing. Aku juga nggak nyangka pada saat aku curhat itu banyak orang yang nimpalin dengan pengalaman yang sama gitu. Dan udah tahun 2021 akhirnya kita putusin yang tadinya hanya untuk kesenangan aku dan untuk bermanfaat untuk diri aku sebagai pelampiasan energi, uh, aku jadinya menjadikan itu sebagai komunitas gitu, supaya semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari wadah ini gitu. Kita sama-sama saling belajar lah, kurang lebih gitu kali ya Mbak Ajeng ceritanya. What I really find interesting yang menurut aku menarik adalah kayak konsumsi itu sebenarnya nggak cuma tentang pembelian ya, nggak cuma tentang barang, tapi tadi kan kamu juga sharing bahwa konsumsi itu misalnya unfollow orang-orang yang udah nggak relevan lagi buat hidup kita gitu kan. Kurang-kurangin deh konsumsi apa namanya konsumsi informasi juga gitu kan, kalau emang nggak relevan itu juga bisa dikurangin sebenarnya, dan itu overall juga membantu kita bisa berpikir lebih jernih ya, lebih punya ruang untuk refleksi, lebih punya ruang untuk melakukan hal-hal yang emang kita seneng gitu ya. Nah, kalau dari sisi community building-nya sendiri, ya kan, so far, ini kan udah cukup besar ya si Life with Less ini. Eh, apa yang dirasain challenges-nya tuh kayak gimana sih pada saat harus kayak maintain dan mengembangkan si community ini? Challenge pertamanya adalah ya dari sisi internal, dari sisi atensiku untuk membangun komunitas ini ya kan, waktu dan juga sumber daya aku lah, tenagaku gitu ya, atensi, waktu dan effort yang aku punya. Itu challenge yang lumayan gede juga yang aku rasain gitu ya, karena kan memang karena ini tidak diniatkan dari awal menjadi komunitas, so aku tuh put my heart di sini gitu loh, ya nggak sih. Jadi semua yang aku lakukan, semua yang aku ceritain itu ya based on real experience, based on real uh, apa ya, pembelajaran dari apa yang aku pelajari gitu kan. Dan ketika aku punya prioritas lain dalam hidup, jadinya mungkin jadi kurang konsisten pas segala macam. Itu sih awal-awalnya. Kemudian yang kedua mungkin setelah udah jadi community, challenge-nya adalah nyari SDM, nyari tim kali ya, nyari tim yang solid, yang juga uh, punya value yang sama, punya atensi, punya effort, dan juga punya waktu untuk sama-sama membangun komunitas ini. Itu sih yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah COVID kemarin kali ya, karena kita itu kan membranding diri kita itu komunitas. Berarti aku ngerasa kita tuh harus ada komunikasi dua arah. Banyak kampanye-kampanye yang kita jadiin online dan kurang jalin hubungan yang deket gitu sama sama komunitas-komunitas kita. Dan mungkin karena terpusatnya di Jakarta aja sih, karena rumah aku di Jakarta kan, gitu. Oh gitu. Kalau base-nya paling gede di mana tuh, Sin?
Paling gede itu memang di Jabodetabek. Hmm. Kedua itu Jawa lah ya, seluruh Hmm. Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan tuh di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri juga sih join komunitas kita. Ya, I see. Terus sekarang berarti kan tadi sempat mention kalau misalnya cari SDM juga agak challenging nih karena mesti yang satu frekuensi, terus juga Mm-mm. percakapan sama kayak gitu. Sekarang jadi yang ngeran community ini udah berapa banyak timnya? Hmm, Hampir semuanya itu jatuhnya tuh kayak freelance ya, Mbak Ajeng. Yang full time mungkin aku doang. Yang full time aku doang. Sisanya itu freelance gitu ya. Kebanyakan itu memang aku eh, aku beberapa kali tuh cobain hiring ya. Ini hiring nih jadi salah satu challenge banget sih buat aku ya, karena hiring pekerja kantoran gitu ya. Kayak dulu aku masih kerja kantoran, hire subordinate gitu lah ya. Sama hiring untuk ngerjain komunitas tuh berasa banget bedanya. Ya. Karena kalau hiring untuk komunitas kita itu eh, nyarinya yang paling utama tuh sebenarnya bukan skill sih. Yang Hmm. aku cari yang paling utama itu adalah bagaimana dia atau kita memiliki pemahaman yang sama Hmm. dan berada di dalam pace yang sama gitu. Sehingga dalam ngerunning komunitas ini, konten-kontennya itu tuh nggak nggak akan keluar jalur gitu loh. Oh, wow, oke. Terus tapi kayak konten kamu ini maksudnya it's very well done and well edited juga. Aku pikir malah tim kamu banyak. Itu gimana tuh ngerjainnya? Kalau Tim, kamu tim apa kamu juga ikutan ngedit sendiri apa gimana? Karena semuanya bagus sih. Aku ngeliatnya kayak aku pikir malah ada tim khusus gitu. Thank you banget Mbak Ajeng apresiasinya ya. Tapi memang di tahun pertama 2018 sampai tahun 2021 awal itu semua konten aku lakukan sendirian. Gak Wow. semua sih, mungkin 95% lah ya. Karena aku sempat eh, ngajakin orang untuk eh, volunteer, konten volunteering gitu. Jadi Hmm. aku tuh pengen ngajak orang buat belajar bikin konten di situ gitu ya. Sejak 2022 aku itu mulai mencari desainer grafis. Tapi itu jatuhnya freelance lah ya, jatuhnya sama lah ya. Freelance juga, sehingga cita-citaku memang aku tuh pengen punya signature grafis dan juga signature font gitu. Sehingga orang tuh lebih mudah untuk kenal sama persona. Kalau video mostly memang aku yang kerjain editingnya. Tapi sekarang kita coba untuk ngajakin freelance-freelance content creator yang juga satu value sama kita buat jadi kontributor dan juga jadi tim freelance di kita gitu. Sehingga mereka contribute video, production sama editingnya juga. Jadi karena aku ngerasa prioritasku kan juga bukan di LWL sepenuhnya, ada anak-anak, ada suami juga, sehingga untuk video editing atau konten itu di tahun 2023 ini proporsiku untuk ngerjain tuh jauh lebih sedikit. Lebih banyak tim konten yang kerjain gitu. Sih. Wow, berarti sebelumnya benar-benar ngerjain sendiri ya. Keren Mm-mm. banget. Keren banget, keren banget. Dan I think sebenarnya konten-kontennya juga apa ya, well done lah gitu. Pesannya nyampe, terus kualitas kontennya bagus, kayak enak aja gitu ngikutinnya. Jadi orang gampang binge watchingnya gitu Iya, kan. iya, iya. Oke, oke, nice. Oke, terus kalau misalnya nih kita mau ngebahas tentang apa yang udah dipelajari gitu kan, so far dari apa yang Cynthia lakukan gitu kan. Emang ini kan pakai hati ya tadi bilangnya dicurah Hmm. semua energi aku dan bener-bener memang ini apa yang aku percaya dan apa yang memang aku jalani sendiri. Apa sih yang dirasakan atau kayak dipelajari gitu ya? Learning-nya itu apaan aja selama Cynthia melakukan hal ini? Hal-hal yang aku pelajari adalah building community itu tidak semudah aku dulu handling brand untuk aku komunikasiin, karena aku tuh dulu backgroundnya itu
aku kerja di agensi periklanan cukup lama, digital, offline gitu ya, konvensional, sampai KOL agency itu aku pernah kerja di situ gitu, dan ngerti lah ya untuk pemasaran produk seperti apa, pemasaran brand itu seperti apa. Ternyata building komunitas itu nggak semudah itu gitu ya, karena komunitas itu kan nggak ada produk, nggak ada barang yang terjual gitu ya, yang maksudnya seperti bisnis pada umumnya gitu ya. Komunitas itu kan terutama komunitas Live It Less, konten itu adalah produknya sebenarnya gitu ya. Dan itu kan bukan suatu hal yang lumrah untuk diperjualbelikan gitu ya pada saat itu dulu gitu ya. Nah, terus selain konten mungkin kampanye, tapi waktu awal-awal aku tuh nggak kepikiran untuk membuat kampanye atau segala macam lah ya, karena memang ya itu tadi aku ngejalaninnya kan sebatas kayak pengen sharing aja kan, jurnal digital gitu ya. Yang kedua adalah ngejalanin komunitas yang punya value atau prinsip yang stick gitu ya, yang gaya hidup kayak gini, itu tuh nggak akan bisa jalan kalau timnya itu beneran nggak ngejalanin gaya hidupnya gitu. Uh, Semua kontennya Live It Less itu tidak ada satupun yang uh, either tidak kita kerjakan sendiri atau tidak kita pelajari dengan mateng gitu. Karena aku ngerasa konten-konten ini adalah produk yang dikonsumsi oleh publik, oleh follower kita, maka harus tanggung jawab sama setiap produk yang kita keluarin, which is kontennya. Beneran put hearts into this community, dan juga beneran walk the talk gitu loh, beneran melakukan apa yang dikontenkan di komunitas tersebut gitu. Itu penting banget sih. Oke, I see. Kalau misalnya itu kan tadi pelajarannya ya, apa aja yang udah dipelajarin sepanjang mengembangkan si komunitas ini, dan ternyata itu nggak segampang itu juga gitu ya, nggak segampang kelihatannya, nggak cuma harus walk the talk, tapi memang apa namanya, karena nggak ada produknya gitu kan, nggak ada produk yang jelas, ini lebih kayak sharing, lebih kayak movement gitu ya. Baru sekarang akhirnya kayak oh udah mulai ada campaign, udah mulai macam ya. Oke, nice. Kalau misalnya kesalahan nih, pasti kan dalam perjalanan melakukan sesuatu tuh pasti ada kesalahan yang pernah dilakukan, ya kan? Nah, apa sih kesalahan yang kamu paling ingat gitu ya, yang terus abis itu membuat kamu refleksi dan akhirnya, oh iya ya, kalau gitu pada saat aku ngejalanin ini harusnya begini, gitu. Kira-kira apa? Sepertinya hiring sih, Mbak. Oke, penting tuh. Hiring ya. Aku banyak mencoba berbagai macam jenis hiring kali ya. Aku coba dari yang mulai volunteer, unpaid volunteer. Aku coba seperti itu, ternyata nggak works gitu ya. Kemudian nyoba lagi paid volunteer gitu ya. Paid volunteer ternyata nggak works juga, karena di situ mereka cuman memberikan waktu dan effortnya aja, tapi nggak ngasih atensi lebih gitu kan ya. Tapi di satu sisi untuk nge-hire full time, kami juga belum berada di kapasitasnya untuk saat ini gitu ya. Karena kan aku percaya untuk hiring itu nggak boleh juga kita main-main gitu loh sama salary orang, sama mungkin uh, apa sih namanya, benefit-benefit lain yang seharusnya mereka dapatkan ketika kita hiring secara full time itu. Aku nggak mau zolim sama karyawan gitu ya, sehingga yang aku bisa lakukan dengan kapasitas dan budget yang kita punya adalah ya freelance gitu. Freelance di sini mereka nggak hanya ngasih waktu, nggak hanya ngasih atensi, jadi mereka punya skill untuk ngerjain, dan juga konten yang mereka kerjain itu emang beneran mereka lakukan gitu loh, which is tentang minimalisme, tentang bijak berkonsumsi gitu. Itu sih yang aku pelajarin dari kesalahan, dan akhirnya aku cari solusinya dari situ juga gitu. I see, I see. Oke, wow. Oke, thank you for sharing that. I'm pretty sure banyak juga yang apa namanya, kalau misalnya tertarik untuk bikin community gitu kan, bisa kebayang
apa aja yang akan dihadapi gitu, termasuk di dalamnya hiring harus dipikirin juga. Oke. Nah, kalau ada pesan terakhir yang mau disampaikan ke pendengar kita sebelum kita wrap up sesi kita, apa nih yang mau disampaikan? Buat teman-teman mungkin yang mau juga mungkin punya komunitas atau mungkin bukan komunitas tapi hanya akun sosial media yang purposeful, yang bisa ngasih manfaat baik ke diri sendiri atau ke orang lain, jangan ragu untuk mulai gitu. Teman-teman tuh mulailah dengan apa yang ada, dengan tools yang ada, nggak harus punya advance atau sophisticated camera dulu atau sophisticated phone dulu gitu ya untuk memulai itu gitu. Karena yang dibutuhkan pertama kali adalah sebenarnya itu diri kita gitu. Hati kita dan juga pemahaman-pemahaman yang mau kita share. Karena kalau udah ngomongin soal purposeful account, kita itu sharing knowledge kan. Sharing knowledge itu nggak ada yang salah teman-teman gitu ya. Dan be ready karena teman-teman tuh bakalan dapet pembelajaran juga dari orang-orang yang sharing balik ke kalian. Semangat buat yang mau memulai membuat sosial media account yang purposeful. Setiap good action itu pasti contagious, itu pasti menular gitu. Itu aja. Oke, luar biasa Terima sekali, kasih. Cynthia. Oke, kalau misalnya kayak gitu, terima kasih sekali lagi, Cynthia, udah Thank you. ini buat sharing sama kita. Makasih banget. Pastinya nanti bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Oke, thank you ya, Sin. Have a good Sama-sama. day. Have a good day. Bye-bye. Bye.